Saudara, saat ini kita sedang mendekati Jumat Agung, yaitu Lent season. Yang artinya adalah spiritual preparation bagi kita untuk mengingat kematian Dia yang mengorbankan dirinya bagi kita. Agar kita tidak menganggap Paskah, peringatan akan kematian Yesus, sebagai hal yang biasa. Tetapi agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempelajari detik-detik kematian Yesus yang tergantung di kayu salib bagi kita. Di sana tergantung dua penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Matius mengatakan bahwa keduanya mereka mengolok-olok Yesus. Mereka menghina, mencerca Yesus. Kebiasaan para penjahat. Dengan little breath, nafas terakhir yang mereka miliki, mereka gunakan untuk mencerca orang benar yang ada di tengah mereka. Kita akan mengaca kepada diri kita. Apakah dengan nafas yang Tuhan beri kepada kita, dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan ambil kita, apakah dengan nafas terakhir kita gunakan untuk mencerca orang lain? Keduanya sama-sama mengolok-olok Yesus. Tapi kemudian di dalam Lukas 23, di sana kita melihat bagaimana yang seorang kemudian mengamati sang juru selamat. Dari kata-katanya berbeda, dari tindakannya berbeda. Sehingga ia mulai menegur rekan penjahat di sebelah sana. Dan ia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dengan the last breath, kekuatan nafas terakhirnya, dia merendahkan dirinya. Dia mengatakan pertama kepada orang itu, "Bukankah tidakkah engkau takut kepada Allah?" Mengingatkan dirinya, kita ini butuh. Di saat-saat terakhir ini, kita butuh penyelamatan. Kita butuh juru selamat. Dan jikalau yang di tengah ini adalah juru selamat, nothing to lose. Karena mungkin dia sudah melihat langit mulai gelap dari jam 12 sampai jam 3. Dia menggunakan kesempatan terakhirnya untuk berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Di sinilah kita melihat seringkali hidup kita diperhadapkan kepada lembah penentuan. Apakah seperti seorang penjahat yang menghadapi kematiannya masih saja dia mencerca, mencela, mencemooh, dan dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, menutup jalannya kepada kehidupan. Tetapi sedikit rendah hati, membuka jalannya untuk masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Di sini kita juga belajar
bahwa anugerah keselamatan itu di detik terakhir seperti ini diberikan kepada orang yang terjahat pun. Dia tidak perlu turun untuk dibaptis. Dia tidak perlu datang kepada orang yang telah dia rampok atau dia bunuh untuk minta maaf kepada mereka. Dia tidak perlu mengembalikan rampasannya, tetapi saat dia hanya rendah hati, dia menerima suatu anugerah terbesar saat Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini minggu persiapan bagi kita untuk mengingat pengorbanan terbesar yang dia lakukan di atas kayu salib. Kita yang hina, kita yang tidak layak, dia mati bagi kita. Tidakkah kita merendahkan diri? Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur saat ini kami ada menyatu dengan Engkau. Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Engkau membakar kami. Kami persilahkan Tuhan, Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kami, agar sisa-sisa ekses-ekses dari semua kenajisan di dalam hati kami terbakar, agar muncul emas yang selama ini tertutup dengan semua masa lalu kami, dosa-dosa kami, sifat-sifat sikap turun-temurun, dan semua yang tidak berkenan kepada Engkau. Hamba berkati semua murid-murid yang Tuhan kasihi, para fasilitator yang telah membimbing murid-murid pada jalan kebenaran. Tuhan berkati mereka. Beri kekuatan iman di dalam perjuangan yang tidak mudah, agar kami pegang terus sebagaimana penglihatan hamba saat kami berdoa tadi. Saya melihat kita berjalan sendiri. Nampak seperti kita di pegunungan, dan gunung itu ada bulatan-bulatan indah sekali, terbentang luas sekali. Mungkin kita seperti sedang naik ke gunung Tuhan, indah, dan kita berjalan sendiri masing-masing ke gunung Tuhan. Sekalipun saudara punya orang tua, sekalipun saudara punya fasilitator, tetapi dalam perjalanan iman kita akan berjalan sendiri-sendiri. Ujian-ujian kita berbeda. Setiap ujian didesain untuk kita masing-masing. Perjuangan kita tidaklah sama. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada saudara. Terus sampai menaiki puncak gunung Tuhan. Jangan menyerah. Jangan pernah lelah di dalam pengiringan saudara, di dalam perbuatan baik saudara, di dalam jerih lelah saudara. Jangan komplain. Jangan keluar kata-kata yang merugikan, mendiskualifikasi perjuangan dan perjalanan iman saudara sendiri. Kiranya malam hari ini akan menuntun kita, dan urapan yang Tuhan curahkan kepada kita malam hari ini akan bimbing kita terus
melewati jalan-jalan yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak mudah. Saudara harus berkemenangan. Stand tall, rise tall. You are born to be victorious. Praise the Lord. Tuhan Yesus berkati saudara.